Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Silviana, mahasiswa PPG, bidang studi Akidah Akhlak, batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Kyai Ageng, Muhammad Besari Ponorogo. Dengan NIM 209251277. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN di MTS Nurul Falah kelas 8 dengan materi keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bihai. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, apa kabarmu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar ya, Nak. Sebelum belajar, mari kita awali dengan doa agar apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai dan diberi keberkahan. Sebelum berdoa, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bernegara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Persilahkan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Jika nama kalian Ibu panggil, jawab dengan suara jelas ya. Ya. Ahmad Rafli Triafidanis, Andika, Eriska Febriana, Haikal Julian Maulana, Helmiatus Soleha, Miftahul Jannah, Muhammad Raka Dwi Putra Ardiansyah, Muhammad Ayirma Firgi. Hadir, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nak? Amin. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita rapikan meja kalian masing-masing. Coba dicek mejanya, udah rapi belum? Bagus. Kalau sudah rapi, pastikan buku Akidah Akhlak berada di atas meja. Coba keluarkan bukunya beserta alat tulisnya, Nak. Belajar yang baik itu dimulai dari sikap ya. Baik. Bagus. Sekarang kita berdiri sebentar. Kita akan melakukan ice breaking. Coba berdiri. Oke. Kalau kemarin kita ice
ice breakingnya gimana? Nah, coba kemarin kan gini. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Coba semuanya bareng-bareng. Marina di dada, menari samping, di atas begini, menara. Oke. Nah, yuk semuanya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Konsentrasi. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Oh, konsentrasi. Oke, gak apa-apa. Coba sekarang ice breakingnya. Kita hari ini akan belajar tentang para rasul yang luar biasa, yang penuh dengan sabar, penuh dengan keteguhan dan ikhlas. Nah, coba Bu Silvi mau buat ice breaking lagi. Jika ibu bilang sabar, kalian tangannya ke depan. Ya, jika ibu bilang teguh, tangannya ke. Oke, teguh. Ikhlas, dibuka sambil senyum. Oke. Sabar, teguh, ikhlas. Ayo. Konsentrasi. Lagi sayang. Sabar, teguh, ikhlas. Sabar, teguh, ikhlas. Sabar, teguh, ikhlas. Ikhlas, teguh, sabar. Sabar, teguh, ikhlas. Oke, gak apa-apa. Silahkan duduk kembali. Coba sekarang Bu Silvi mau nanya. Coba sebutkan satu sikap baik yang sudah kamu lakukan hari ini. Angkat tangan. Virgi. Duduk dengan rapi. Duduk dengan rapi. Bagus. Ada lagi yang angkat tangan? Bagus, Nanda. Bagus. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Ya, bagus. Masya Allah, terima kasih. Ya, itulah sikap yang juga dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi, minggu lalu kita sudah belajar tentang keteguhan dan keteladanan Nabi Musa. Ya, sekarang kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Bu Silvi mau nanya, apa menurut kalian semua Rasul itu hidupnya mudah? Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang bisa jawab? Virgi? Karena sering difitnah. Ya, difitnah. Rasul itu ada yang difitnah. Ya. Selain difitnah apa lagi? Ya. Tidak dipercaya oleh kaumnya. Ya. Nah, makanya Rasul Ulul Azmi ini adalah Rasul yang berjuang untuk berdakwah di jalan Allah. Ada berapa Rasul Ulul Azmi, Nak? Nah, salah satunya Nabi Nuh. Kira-kira Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 90 tahun? 950 tahun. Tapi umatnya, kaumnya yang beriman hanya berapa? 80 orang. Ya, sangat tidak sebanding dengan lamanya beliau berdakwah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Silvi mau menyampaikan dulu tujuan kita belajar tentang Rasul Ulul Azmi ini. Kita akan mengenal siapa saja Rasul Ulul Azmi yang 5 ini. Coba sebutkan siapa Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, yang terakhir Nabi Muhammad, ya, Nabi pilihan yang memiliki keteguhan hati, yang punya keimanan sehingga terpilih menjadi Rasul Ulul Azmi. Kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu Silvi akan memutar video
Sekarang perhatikan video berikut dengan baik. Dimaksud dengan Rasul asli adalah anak-anak dan Rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi sifat-sifat ujian. Mereka bersabar dan ingat. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Nabi yang telah merasakan hidupnya berdoa agar mengingatkan kaumnya dan tersebut. Seluruhnya sebetulnya Pak, Nah, setelah menonton video tadi, Ibu ingin bertanya, mengapa hanya ada satu murid yang tidak menyembelih ayam? Karena Allah Maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan Allah tahu. Oke. Terus apa hubungan sikap itu dengan iman kepada Allah? Ya, hubungannya kita harus percaya. Yang namanya iman kepada Allah, percaya sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dalam hati, dan melakukannya dalam perbuatan. Sikap apa dari Rasul Ulul Azmi yang bisa kamu contoh dalam kehidupan sehari-hari? Sabar, ikhlas, teguh. Ya, bagus. Mengapa para rasul tetap sabar dan tidak menyerah meskipun memiliki banyak cobaan? Karena percaya pada Allah, ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dicatat. Nah, kita ini kan ada malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Ya. Allah Maha bahkan yang menurut kita tidak ada mata yang melihat kita, Allah Maha melihat. Baik anak-anak, selanjutnya kita membagi kelompok ya. Sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Coba sudah dibagi menjadi kelompok? Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Ya. Oke. Coba kalian diskusi dalam kelompok kalian ya. Silakan saling berpendapat, berbagi argumen. Kamu? Iya. Nah, kalau masih lupa, kamu ingat-ingat kembali video yang tadi. Ya, kamu diskusikan sama teman kelompoknya. Kalau nggak bisa ditanyain, ya. Sudah ya. Sekarang perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kelompok lain mendengarkan dengan baik. Kalian tunjuk satu anak untuk mempresentasikan. Sudah nak? Oke. Kelompok 1 tunjuk satu ya, berdiri nak. Nah, kamu baca hasil diskusi kalian. Nama Rasulullah Azmi. 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. 5. Nabi Muhammad. Tugas kedua. 1. Apa yang dimaksud dengan Rasulullah Azmi? Rasul yang dipercayai Allah. Nomor 2. Sebutkan 2 sikap teladan yang dimiliki para Rasulullah Azmi. Pantang menyerah dan ikhlas. Nomor 3. Dari video pertama, ujian berat apa yang dialami salah satu Rasulullah Azmi? Tidak dipercayai kaumnya. Nomor 4. Dari video kedua, mengapa kita harus jujur walaupun tidak ada orang yang melihat?
karena Allah Maha melihat. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ditunjuk siapa yang akan merepresentasikan hasil diskusi kalian. Berdiri. Oke. Silakan. Nama Rasul Ulul Azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Satu, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul yang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Sebutkan 2 sikap teladan yang dimiliki para Rasul Ulul Azmi. Sabar menghadapi umatnya, tabah menghadapi fitnah yang terus menerus. 3, dari video pertama, ujian berat apa yang dialami salah satu Rasul Ulul Azmi menghadapi umat yang tidak mau mendengarkan daulah Rasul. 4, dari video kedua, mengapa kita harus berjuang walaupun tidak ada orang yang melihat? Karena Allah selalu melihat apa perbuatan yang kita lakukan. Sudah? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nama Rasulullah Azmi: 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad. Tugas 2. Apa yang dimaksud dengan Rasulullah Azmi? Rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah SWT. Sebutkan 2 sikap teladan yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi. A. Sabar, B. Teguh. Dari video pertama, ujian berat apa yang dialami salah satu Rasul Ulul Azmi mendapatkan hinaan dari kaumnya. Dari video kedua, mengapa kita harus jujur walaupun tidak ada orang yang melihat? Karena ada Allah SWT yang Maha melihat kita dalam hal apapun. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Selanjutnya kelompok 4. Kegiatan 1, nama Rasul Azmi. Ulul Azmi. Ulul Azmi: Nabi Nuh, Ibrahim, 3. Musa, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad. Tugas 2, apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Rasul ciptaan Allah yang memiliki mukjizat dan Rasul yang dipercayai Allah. Sebutkan 2 sikap teladan yang dimiliki para Rasul Ulul Azmi. Sabar, ikhlas. 3, dari video pertama, ujian berat apa yang dialami salah satu Rasul Ulul Azmi? Nabi Musa selalu dicaci maki oleh kaum dan diancam akan dibunuh. 4, dari video, mengapa kita harus jujur walaupun tidak ada orang yang terlihat? Karena Allah Maha melihat. Tugas 3, saya akan berkata jujur walaupun takut dimarahi. Saya sabar saat dihukum. Saya yakin Allah selalu melihat perbuatan saya. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih, jawabannya sudah sangat baik. Ibu bangga sama kalian karena kalian berani menyampaikan pendapat kalian. Anak-anak, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang sangat sabar, teguh, ikhlas. Mereka tidak menyerah meskipun banyak sekali ujian. Ya. Sebagai pelajar, kita juga harus belajar sabar, belajar jujur, dan belajar bertanggung jawab. Tugas kalian sebagai siswa adalah belajar. Di sini Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul pilihan yang punya keteguhan hati, yang bisa melawan segala apa yang menjadi cobaannya. Contohnya ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dan orang yang tidak mendengarkan apa yang beliau ajarkan, itu malah orang terdekatnya, istri dan anaknya. Tapi Nabi Nuh itu selalu sabar, tetap teguh, sehingga Allah murka karena lamanya Nabi Nuh berdakwah. Yang percaya kepada Nabi Nuh hanya 80 orang. Yang tidak percaya kepada Nabi Nuh termasuk istri dan anaknya. Siapa tadi nama anaknya? Kan'an, anaknya yang tidak percaya. Akhirnya Allah menurunkan azab, datanglah banjir bandang yang membinasakan semua orang yang ada di sana. Yang selamat Nabi Nuh dan kaum. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu suka berdebat karena orangnya begitu cerdas. Apa yang nggak masuk dalam pikiran Nabi Ibrahim, dia bantah, dia lawan, dia pertanyakan. Nah ini contoh murid-muridnya Bu Silvi, anak-anak yang cerdas. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kalian temukan jawabannya, tanyakan kepada dewan guru. Baiklah, sekarang coba renungkan sebentar. Ibu akan memberikan refleksi. Ya, coba sebutkan Rasul Ulul Azmi yang tadi. Yang pertama Nabi, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kalian renungkan kembali, nak, Rasul Ulul Azmi yang paling menginspirasimu. 1, 2, 3, 4. Kalian isi refleksi pembelajaran ini sesuai dengan hati nurani kalian. Rasul Ulul Azmi yang membuatmu terinspirasi, di antaranya Nabi Nuh yang sabar, Nabi Musa yang teguh, ya. Nabi Ibrahim yang sabar juga cerdas, Nabi Isa yang sangat sabar, dan Nabi Muhammad yang juga sabar karena hatinya dari kecil memang sudah dibersihkan, ya nak? Oke, sudah? Sudah, nah? Oke, dikumpulkan. Coba sini. Cet. Ya. Coba jadikan satu, nak. Oke, belum. Ibu akan memberi tugas rumah, ya. Kalian bisa buka di buku LKPD-nya nanti di rumah di halaman 12 sampai 15. Ya. Tugas ini bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melatih kalian, ya, melatih kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Baik, sudah selesai, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini, yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal soleh, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Silvi minta tolong ketua kelas yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana rabbika inna radiyan mauna rabbimatina wa bariratan wa barodatina nabidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.